Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Yuli Mintadara, profesi mungkin saya sebagai seniman, pelukis juga ya dari kota Bandung. Saya mau bertanya pada Pak Ustadz, satu saja contoh pemimpin menurut Islam bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak amanah. Rupanya segitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada pertanyaan menarik tadi dari Bapak Yuli. Beliau menanyakan bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak amanah. Nah, ini pemirsa, kita harus ingat sabda Nabi tadi, bahwa Rasulullah menjelaskan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk dipatuhi. Imam itu diangkat untuk dihormati. Imam itu diangkat untuk dimuliakan. Permasalahannya Ustadz, bukan saya tidak mau menghormati pemimpin, bukan saya tidak mau memuliakan pemimpin, bukan saya tidak mau hormat sama pemimpin. Bagaimana kalau pemimpinnya itu nggak amanah? Masalahnya itu tidak jujur misalnya, berlaku sewenang-wenang, mentang-mentang berkuasa seenaknya bertindak. Ketika ada orang besar melakukan kejahatan, tindak pencurian misalnya, hukum tumpul. Tapi ketika ada orang kecil melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan tindak pencurian, hukum berlaku untuknya. Ini misal pemirsa. Bagaimana kalau kita menghadapi pemimpin seperti itu? Atau misalnya uang negara dikorup, uang negara diambil untuk memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya, juga keluarganya. Aturan Islam tetap mengatakan, lihat surat An-Nisa ayat 59, tetap kita itu harus patuh sama pemimpin walaupun dia itu jelek, walaupun dia itu tidak amanah, tetap kita harus patuh sama dia. Kalau misalnya dia mengeluarkan kebijakan harus bayar pajak, ya kita bayar pajak. Jangan sampai begini misalnya, buat apa bayar pajak? Uang pajak dikorupsi misalnya. Gak begitu pemirsa, gak boleh begitu. Tetap kita harus patuh. Ketika giliran kita wajib bayar pajak, ya bayar pajak. Ketika kita harus berbuat sesuatu, ya harus berbuat sesuatu. Misalnya kita harus buang sampah supaya tidak sembarangan, ya harus kita patuhi. Walaupun kita tahu misalnya pemimpinnya itu tidak amanah. Jadi tetap kita itu harus nurut. Nah, kecuali kalau pemimpin itu misalnya ngajak salah sama kita gitu. Kalau misalnya pemimpin itu ngajak durhaka kepada Allah, baru kita tolak, baru kita ingatkan. Dulu Sayyidina Umar ketika beliau berpidato, ketika diangkat jadi pemimpin, nangis pemirsa. Bukan syukuran. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa jadi pemimpin itu gak gampang, berat. Ada satu rakyat saja yang dibawa kepemimpinannya, yang merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, maka besar tanggung jawab dia di hadapan Allah. Makanya nangis pemirsa. Ada satu saja misalnya jalan yang jelek, yang kurang dia perhatikan, maka itu jadi malapetaka besar buat seorang pemimpin di akhirat. Ada satu rakyatnya yang kelaparan, dibawa kepemimpinan dia, tanggung jawab besar di hadapan Allah. Makanya Sayyidina Umar itu selalu sidak, selalu kunjungan kemana-mana, lihat situasi rakyat. Sampai suatu saat beliau melihat, mengunjungi sebuah rumah, yang di rumah itu lihat dari luar ada nenek-nenek yang dikelilingi oleh cucunya. Si nenek itu lagi masak. Diperhatikan oleh Sayyidina Umar gitu kan. Itu kok masak lama banget, sampai anaknya tertidur. Masakannya belum kelar-kelar. Akhirnya ngucapin salam sang khalifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Mangga silakan masuk. Ngobrol dengan si nenek. Nenek, saya perhatikan nenek tadi dari masak sejak lama, tapi kenapa belum matang-matang? Nangis si nenek. Tuan,
Yang dimasak tadi itu batu, bukan apa-apa. Kata Khalifah Umar, kenapa nenek masak batu? Ya karena saya nggak punya beras, nggak punya makanan untuk dimasak. Itu hanya untuk yang membuat senang cucu-cucu saya aja. Supaya dia merasa senang bahwa dia sedang masak. Allahu Akbar, menangis sang Khalifah. Lalu dia pergi ke Baitul Mal, ngambil makanan, dibawanya sendiri, dikasihkan kepada si nenek. Sampai sebegitunya pemirsa. Kenapa? Karena itu pemimpin yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sang khalifah berpidato, kalau misalnya kebijakan saya benar, ikuti saya. Kalau kebijakan saya luruskan. Ada anak muda yang ngacung, wahai Tuan Khalifah, seandainya engkau benar, maka saya siap membela engkau. Tapi seandainya engkau menyimpang dari aturan Allah, pedang ini yang akan meluruskannya. Begitu pemirsa. Sayyidina Umar tidak silau oleh kilatan pedang sang pemuda, tapi silau akan kata-katanya dan keberaniannya. Itulah pemirsa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah, ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.